Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ray Juliano Sayang dengan NIM F512404. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang konsep kontrol keamanan dalam sistem operasi. Yang pertama itu pembukaan dan dasar keamanan. Jadi saya jelaskan itu secara sederhana. eh, Kontrol keamanan adalah cara atau langkah yang digunakan untuk melindungi sistem dan data dari berbagai ancaman. Di situ ada fungsi kontrol, itu ada tiga. Yang pertama mencegah. Mencegah ini maksudnya supaya serangan atau masalah itu enggak terjadi dari awal. Yang kedua mendeteksi. Yang mendeteksi ini eh, jadi kalau ada hal yang dicurigakan, sistem ini bakal tahu. Yang ketiga menangani. Eh, Kalau menangani misalnya bila ada masalah kita bisa langsung atasi berikut ini. Sekian itu saja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Febriansyah dengan NIM F551240038. Jadi pada kali ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dari kontrol keamanan untuk sistem informasi. Sebenarnya untuk tujuan ini sudah jelas sekali, itu untuk menjaga dari tiga pilar utama untuk keamanan cyber, yaitu triad. Jadi di sini saya ingin menjelaskan kembali tentang apa itu SIA triad. Jadi sebenarnya SIA ini dia ada tiga komponen, yaitu ada confidentiality atau kerahasiaan, integrity atau integritas, dan juga availability atau ketersediaan. Jadi contoh dari confidentiality atau kerahasiaan itu intinya kayak menjamin kalau informasi itu memang diakses untuk pihak yang berwenang. Kayak contoh misal ada akun di mana akunnya itu dia hanya bisa melihat login dan juga data pribadinya dari akun tersebut. Dan juga untuk integritas itu dia seperti menjaga keutuhan dan keakuratan data agar tidak diubah tanpa izin. Misalnya kayak ada nilai di sistem akademik itu memang tidak boleh diubah oleh orang lain, ya, karena memang itu harus utuh atau apa harus utuh datanya gitu. Kemudian untuk availability itu ketersediaan, jadi intinya memastikan kalau sistem dan data itu bisa diakses saat digunakan, saat dibutuhkan. Kayak contoh website kampus itu memang harus bisa diakses oleh mahasiswa kapan saja, supaya websitenya itu memang bisa digunakan gitu. Untuk kasus dari jurnal yang kita dapat ya, jadi saya akan sedikit apa menjelaskan tentang triad dari kasusnya kami. Jadi di sini untuk kasus kami itu kita menggunakan USpace. Ya. Jadi sistem USpace ini digunakan untuk mengelola lalu lintas drone dan melibatkan pertukaran data secara real time antar berbagai pihak. Nah, jadi di sini saya menganalisis tentang triad dari kasus jurnal ini. Yang pertama untuk confidentiality atau masalahnya. Jadi di dalam jurnal tersebut itu ditemukan adanya risiko akses tidak sah dan juga kebocoran data sensitif yang menunjukkan bahwa aspek confidentiality-nya itu dia masih rentan. Kemudian untuk yang integritinya itu juga terdapat risiko manipulasi data dan juga kerusakan data yang dapat menyebabkan informasi yang digunakan menjadi tidak akurat. Dan juga availability itu ditunjukkan bahwa adanya gangguan aliran data yang bisa menghambat akses informasi secara real time sehingga mengganggu operasional sistem. Nah, jadi tujuannya kontrol keamanan ini itu untuk menjaga dari eh, tiga pilar tadi itu, yaitu confidentiality, integritas, dan juga availability. Ya, jadi cukup sekian dari materi saya dan saya akan lanjutkan ke teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raihan S1K dengan NIM F551240026. Di sini saya akan menjelaskan jenis kontrol keamanan, di mana pada jenis kontrol keamanan itu ada tiga. Yang pertama preventive control atau pencegahan, yang kedua detektif control atau deteksi, yang ketiga corrective control atau perbaikan. Di mana preventive control adalah kontrol yang dilakukan sebelum terjadinya masalah.
Tujuannya itu untuk mencegah ancamannya itu sejak awal. Contohnya itu password, dimana password itu digunakan untuk mencegah orang yang tidak bisa mengakses masuk ke sistem. Terus kemudian firewall, dimana berfungsi untuk membatasi akses dari jaringan luar. Yang ketiga itu sistem login, dimana memastikan hanya pengguna tertentu yang bisa masuk. Terus yang kedua detektif control, dimana detektif control adalah kontrol yang digunakan untuk mendeteksi jika terjadinya masalah. Biasanya dilakukan saat atau setelah kejadian. Contohnya itu log aktivitas, di mana log ini mencatat semua kegiatan pengguna. Jadi kita bisa tahu jika ada aktivitas yang mencurigakan dari pengguna. Terus yang kedua itu monitoring system, di mana berfungsi untuk memantau sistem secara real time. Terus yang ketiga itu corrective control, di mana corrective control adalah kontrol yang dilakukan setelah terjadinya masalah. Tujuannya itu untuk memperbaiki dan memulihkan sistem. Contohnya itu backup data, di mana digunakan untuk mengembalikan data jika terjadi kehilangan. Terus yang kedua restore system, di mana untuk mengembalikan sistem ke kondisi normal. Saya Dani Dwi Putri Salam dengan NIM F551240016. Saya akan menjelaskan pada bagian studi kasus yang relevan terhadap bahasan materi. Nah, di sini studi kasus yang kami ambil itu secara spesifik dan secara inti itu menjelaskan tentang pemilihan metodologi keamanan STP-ASH. Nah, di mana dalam kasusnya bermula terhadap penerapan sistem keamanan manajemen informasi atau biasa disebut ISMS itu diterapkan terhadap organisasi penerbangan. Nah, ini dirancang fokus terhadap keamanan informasi operasional. Nah, penerapan ISMS ini lebih luas itu didukung terhadap peraturan pelaksanaan Komisi Eropa atau EU tahun 2023 atau 203. Nah, peraturan ini secara khusus itu mencakup penyediaan layanan U-Space. Nah, sekaligus mewajibkan untuk mematuhi manajemen risiko keamanan informasi. Dalam mengelola risiko keselamatan penerbangan yang ditimbulkan oleh ancaman keamanan informasi, nah maka dalam kasus ini memilih metode STP-ASH itu sebagai metode yang nantinya akan dievaluasi. Nah, pemilihan STP-ASH ini didukung dengan penelitian awal oleh Simon dan rekannya, yaitu juga sama menggunakan STP-ASH, tetapi dalam penelitian mengusulkan pendekatan terintegrasi untuk menilai dan meningkatkan ketahanan cyber sistem kompleks menggunakan teknik simulasi canggih dan penerapan STP-ASH guna mengidentifikasi titik-titik kritis utama dalam rencana pengolahan air serta kuantifikasi masing-masing. Nah, yang menjadi rumusan masalah atas penentuan metodologi STP-ASH tadi, yaitu berdasarkan konsep use space yang baru akan menjadi bagian dari ruang udara yang dikelola, juga memerlukan perlindungan dari risiko keamanan informasi yang tidak dapat ditoleransi biasanya. Nah, hal ini meningkatkan otomatisasi operasi, tapi sekaligus juga meningkatkan kerentanan terhadap ancaman keamanan. Nah, maka dari itu, pemilihan terhadap metodologi STP-ASH tadi perlu dievaluasi kembali apakah benar memenuhi syarat regulasi dalam hal penelitian risiko keamanan informasi atau belum. Nah, kemudian dalam mengevaluasi metodologi STP-ASH itu
terdapat beberapa analisis struktur, yaitu yang pertama menggunakan analisis struktur kontrol, yaitu memetakan interaksi antar komponen sistem dan mengidentifikasi celah pada alur kendali operasional. Kemudian menggunakan metodologi STREET, yaitu identifikasi ancaman. Ini menganalisis potensi serangan cyber spesifik yang akan terjadi, seperti spoofing, manipulasi data, dan pencurian informasi. Kemudian ada EASA, Part is atau kepatuhan regulasi. Nah, maksud dari poin 3 ini, metodologi ini menentukan lagi apakah metodologi yang sudah dipilih tadi itu memenuhi standar hukum dan persyaratan manajemen risiko secara internasional atau tidak. Baik, perkenalkan saya Zahra dengan NIM F5512439. Saya akan menjelaskan bagian hasil analisis. Berdasarkan jurnal dari studi kasus, hasil analisis menunjukkan bahwa penggunaan standar manajemen keamanan informasi yang bersifat umum ini dapat menimbulkan banyak risiko karena tidak disesuaikan dengan kebutuhan spesifik setiap organisasi. Nah, risiko pertamanya itu ada akses ilegal, yaitu kondisi di mana pihak yang tidak berwenang dapat masuk ke dalam sistem informasi organisasi karena standar keamanannya bersifat umum, bukan spesifik. Akibatnya, kontrol keamanannya ini tidak selalu sesuai kebutuhan. Misalnya, sistem ini butuh autentikasi kuat, tapi hanya pakai standar basic, dan hak aksesnya juga tidak diatur dengan detail. Dan dampaknya, data bisa diakses oleh pihak luar, dan sistem bisa disalahgunakan, dan juga potensi serangannya itu meningkat. Intinya, karena standarnya tidak spesifik, maka masih ada celah keamanan yang bisa dimanfaatkan. Kemudian, risiko kedua adalah kebocoran data, yaitu tersebarnya informasi penting atau sensitif ke pihak yang tidak berwenang, karena standarnya ini hanya berdasarkan praktik umum dan bukan kondisi nyata. Tidak semua risiko spesifik ini tercover, maka proteksi data juga bisa jadi tidak optimal. Nah, contohnya itu data pelanggan tidak diinskripsi dengan baik, maka sistem juga tidak punya kontrol untuk mendistribusi data. Kemudian dampaknya itu kehilangan data penting, kerugian organisasi, dan juga kehilangan kepercayaan. Nah, intinya, karena keamanan tidak dirancang khusus, maka datanya ini tetap rentan bocor. Jadi, meskipun organisasi sudah menggunakan standar keamanan, jika standar tersebut itu bersifat umum dan tidak disesuaikan, maka tetap dapat menimbulkan banyak risiko seperti akses ilegal dan kebocoran data. Oleh karena itu, diperlukan penyesuaian standar agar keamanan lebih efektif. Kemudian kesimpulan. Nah, berdasarkan pembahasan, konsep kontrol keamanan ini merupakan bagian penting dalam strategi pengamanan sistem informasi. Kontrol keamanan ini terdiri dari preventif, detektif, dan korektif, yang berfungsi untuk mencegah, mendeteksi, dan juga menangani ancaman yang dapat mengganggu sistem. Nah, selain kontrol keamanan juga berperan dalam menjaga 3 aspek utama, yaitu confidentiality, integrity, dan availability. Nah, keterkaitan dengan bagian anggota lain, dalam analisis kelompok kami ini, bagian kontrol keamanan memiliki keterkaitan erat dengan bagian lain seperti analisis resiko, studi kasus, dan metodologi yang digunakan. Nah, analisis resiko menunjukkan adanya ancaman seperti akses ilegal dan kebocoran data, sedangkan metodologi seperti STPASEC dan STRIDE ini digunakan untuk mengidentifikasi serta menganalisis ancaman tersebut. Kontrol keamanan kemudian berperan sebagai solusi atau strategi untuk mengurangi risiko yang telah diidentifikasi, sehingga seluruh bagian analisis saling terhubung menjadi satu kesatuan yang utuh. Nah, dengan demikian, penerapan kontrol keamanan ini sangat tepat diperlukan untuk memastikan sistem informasi tetap aman, andal, dan juga mampu menghadapi berbagai ancaman dalam ekosistem digital. Baik, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.